Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum. Di antara hal yang harus diluruskan yang berkembang di tengah umat adalah isu tentang khilafahisme dan juga virus khilafah wal iyadzubillah. Dalam hal ini berbagai macam stigma seperti itu yang disematkan kepada ajaran Islam al-khilafah ini jelas termasuk kemungkaran yang wajib dibantah. Karena di dalam Islam yang namanya al-khilafah jelas dasarnya di dalam nas Al-Quran, petunjuk Al-Quran, di dalam petunjuk hadis-hadis SAW, dan juga disepakati sebagai kefarduan di dalam konsensus para sahabat, ijma' sahabat. Maka dalam hal ini ketika ada orang yang menstigma khilafah dengan istilah khilafahisme, maka berlaku sebetulnya ayat yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u lil kafirina adzabun alim. Ayat ini kan merintahkan orang-orang mukmin untuk apa? Untuk tidak mengatakan kata ra'ina, yang kemudian dalam hal ini dijelaskan oleh para ulama tafsir, lafal ra'ina itu di-framing oleh orang-orang Yahudi, disimpangkan menjadi lafal ru'una. Ru'una di dalam bahasa Ibrani, di dalam kitab tafsir para ulama itu merupakan bahasa olok-olokan, merendahkan, bermakna bebal, keplok dan sebagainya, wal iyadzubillah. Nah, ketika para sahabat mengatakan ra'ina ya Rasulullah, itu diselewengkan oleh orang-orang Yahudi, distigma menjadi istilah ru'unah, istizaan atau mengandung sabban, penistaan, olok-olokan terhadap baginda Muhammad SAW. Maka turunlah ayat yang mengharamkan perkataan semisal seperti itu, digantikan oleh Allah dengan lafal unzurna. Perhatikan, lafal ra'ina yang secara bahasa saja tadinya mubah saja diucapkan dari kata mura'ah, yar'a, tapi tatkala disimpangkan maka mengandung makna urfi istizaan di Nabi SAW, maka Allah mengharamkan dengan keharaman yang tegas. Karena di dalam ilmu usul fikih peringatan wasma'u lil kafirina adzabun alim, dan dengarkanlah perintah Allah tersebut, walil kafirin, dan bagi orang-orang yang kafir itu adzabun alim, itu terdapat azab yang amat sangat pedih. Al-kafirin dalam ayat ini yaitu lil ahdi, alif lam ta'rif lil ahdi, ditafsirkan oleh Syekhun Atta bin Khalil, artinya orang-orang kafir yang mengucapkan kalimat tersebut istizaan li Nabi SAW. Tapi kan dalam hal ini Al-Hafidz Ibnu Katsir itu memperingatkan, menggunakan ayat ini sebagai dalil keharaman menyerupai orang-orang kafir tersebut, di mana Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan wal gharudu, dan maksudnya adalah annallaha ta'ala nahal mu'minina an musyabihatil kafirina qaulan wa fi'lan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan orang-orang mukmin untuk menyerupai orang-orang kafir, baik secara qaulan, baik secara perkataan maupun juga secara perbuatan. Nah, di antara perkataan yang dilakukan oleh orang kafir ini termasuk di antara keburukan, ciri khas keburukan orang-orang Yahudi, layyam bi alsinatihim wa ta'nan fid dini, digambarkan dalam surat Nisa misalnya, mereka yang katakanlah mempermainkan lidahnya, memotong pembicaraan, termasuk juga ini mencela agama, mengolok-olok agama. Itu diantara karakteristik orang Yahudi yang wajib dihindari oleh orang-orang yang mukmin. Makanya Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya itu menggunakan pendalilan man tasyabba biqaumin fahuwa minhum, bahwa siapa saja yang menyerupai orang-orang kafir maka termasuk ke dalam golongan mereka. Nah, dalam hal ini di antara perkataan berbahaya yang bahkan kalau kita bandingkan dengan perkataan ra'ina, ini kan yang namanya lafal khilafah di dalam Islam itu disebutkan oleh baginda Muhammad SAW. Menghina kalimat yang diucapkan oleh baginda Muhammad SAW itu sama saja tapi menghina baginda Muhammad SAW itu sendiri. Makanya para ulama termasuk Syekhun Nawawi Al-Bantani itu diantara ucapan minal ma'asi al-lisani, diantara kemaksiatan lisan adalah setiap kullu kalamin, setiap perkataan yang yakdah, yang katakanlah merendahkan, katakanlah termasuk merendahkan fid dini awil hukmi syar'i, merendahkan agama, merendahkan hukum syara,
merendahkan ilmu, merendahkan ulama, merendahkan para nabi, itu termasuk ucapan yang diharamkan di dalam syariat. Maka kalimat stigma khilafahisme termasuk juga stigma pembusukan virus khilafah terhadap ajaran Islam khilafah itu sendiri, ini wajib ditolak karena itu menggambarkan perbuatan at-tasyabuh bil kufari, merendahkan ajaran Islam, menyelewengkan istilah, di mana istilah al-khilafah di dalam kitab para fuqaha itu jelas menggambarkan kata para ulama, katakanlah di dalam kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari penjelasan Imamul Haromaini Al-Juwaini Asy-Syafi'i ataupun juga Al-Imam Al-Iji ataupun juga kitab Al-Qadi Al-Imam Al-Mawardi yang menggambarkan yang namanya khilafah itu ri'asatun amatun secara umum ri'asatun amatun, kepemimpinan umum lil muslimina jami'an fid dunya, untuk seluruh kaum muslimin di muka bumi, liiqamati ahkami syari'il Islam, untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam, wa hamli da'watil islamiyati fil alam, dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Nah, hakikat dari imamah awil khilafah seperti ini kan digambarkan oleh para ulama muktabar, oleh Al-Qadi Taqiyuddin Al-Albani, termasuk juga oleh Imamul Haromaini Al-Juwaini Asy-Syafi'i. Jadi ketika istilah khilafah yang jelas mengandung makna syar'i diselewengkan kepada makna-makna yang mengandung stigma negatif kepada istilah khilafah sekaligus konsepsi khilafah di dalam Islam, maka jelas itu hukumnya haram, wajib ditolak dan wajib kita ingatkan karena walau bagaimanapun juga stigma-stigma seperti itu termasuk ke dalam dakwaan yang jelasnya bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Man da'a bidakwal jahiliyati, siapa saja kata baginda Rasulullah SAW yang mendakwakan dakwaan al-jahiliyah, sesuatu yang bertentangan dengan akidah dan syariat Islam, maka konsekuensinya akan menjadi jusai jahannam, waliyadzubillah, konsekuensinya adalah siksa neraka jahanam itu sendiri. Fa'tabir ya ulul albab, ini kita wajib mewaspadai berbagai macam stigma-stigma seperti itu, dan kepada mereka yang katakanlah memunculkan istilah-istilah semacam, silahkan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwatil kiram, ini sebagai nasihat, karena yang namanya nasihat itu bagian dari tanggung jawab ad-dinun nasiha. Wallahu a'lam bishawab.